lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Salam sukses sahabat Sadar Makmur. Kali ini kita kedatangan tamu coach nomor 1 di Indonesia, namanya Coach Tom McEvely. Kita bicara sama beliau bagaimana beliau proses karir beliau di dunia percoachan mulai dari awal sampai sekarang menjadi coach, ya bisa dihitung coach number 1 lah di Indonesia. Oke. Selamat datang Coach Tom. Mantap. Gimana Thank you Coach Tom? sudah diundang di channel ini. Iya, channel Sadar Makmur. Sadar, Pak. Untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara menggapai kemakmuran. Siap. Coach Tom bisa berbagi ke sahabat Sadar Makmur tentang apa yang Coach lakukan pada saat dulu kan Coach dari seorang pegawai ternyata menjadi seorang business owner. Dari awal apa yang Coach lakukan sehingga itu bisa menginspirasi sahabat Sadar Makmur, minimal bisa mencontoh. Saya besar di Kota Bogor. Background kedua orang tua belum. Iya. Mungkin kalau ayah itu profesional, ibu itu entrepreneur. Jadi beliau itu pintar ngatur uang, Oke. senang bisnis. Tapi ya tentunya bisnisnya bukan bisnis yang mendunia atau nasional. Oke. Ya cukup untuk Keluarga. anak-anak, cukup untuk sekolahin anak. Iya. Jadi disitulah sebetulnya saya mengenal entrepreneurship. Walaupun saya nggak mengerti apa itu bisnis, tapi yang pasti adalah saya bantu orang tua mikir gimana caranya supaya barang lebih laku. Oke. Gimana caranya supaya bisa dapat customer lebih banyak. Dari usia berapa itu? Dari SMP. Wow, keren. Jadi SMP itu saya udah mulai belajar untuk cari uang sendiri. Oh. Mungkin bukan untuk mau tambah kaya itu enggak. Oke. Misalnya ya hanya untuk mau beli sepatu Iya. atau mau beli buah buat mama Oke. gitu. Ya udah saya beli ya. Kadang-kadang saya punya teman-teman dekat-dekat pasar jadi tukang angkat sayuran Oke. gitu ya, atau misalnya ada angkot saya jadi kenek gitu. Oh, ya? banyak yang ya welcome gitu. Dari Karena SMP itu? SMP. Keren. Ya jadi kalau mau nyari duit ya udah mikir. Ini saya harus tuker tenaga saya dengan apa? Udah barter main-main ya barter. Nah, dari situ saya mulai sekolah, kemudian bekerja di airline, kemudian biro perjalanan, lalu kemudian saya lihat ini Indonesia waktu itu kena beberapa kali krisis. Iya. 98 betul. Bahkan sebetulnya ayah saya itu kena PHK tahun 80-an, itu juga krisis. Oh iya? Ya, 88 itu krisis. Oke. Nah, lalu kemudian saya melihat, kalau waktu krisis begini serem bener gitu ya. Iya. Karena waktu itu saya kerja di satu perusahaan travel yang menurut saya sekarang, kalau saat ini ya levelnya UKM lah ya. UKM. Padahal saya keluar dari airlines, bekerja di travel tersebut, dan berat juga ya kalau ada krisis gitu. Akhirnya saya berpikir, ini kalau saya aja yang backgroundnya airlines, lalu kemudian banyak belajar, banyak eksperimen, dan bisa bertahan pada saat krisis, gimana ya perusahaan-perusahaan kecil? Betul. Karena waktu itu saya suka ikut seminar, Oke. dan duduknya bareng-bareng business owner, Oh iya? UKM. Bukan UKM lah ya, pengusaha lah. Pengusaha, ya. Ada yang punya mall, ada yang tapi mereka Itu bukan UKM, kalau punya mall itu bisa besar. Bukan UKM. Tapi pengusaha lah, business owner. Iya. Nah, cuma masalahnya, saya tanya, kenapa ikut seminar ini? Iya nih, bisnis kita lagi parah. Sama dong, saya bilang. Saya juga parah banget. Gimana parahnya? Saya terus tanya beberapa hal, misalnya laporan keuangan ada nggak? Justru itu kita nggak tahu profit kita berapa. Terus karyawan gimana? Wah, karyawan susah diatur. Banyak sekali masalah-masalah seperti itu. Saya lihat, wah ini kalau pengusahanya tidak bertahan, ya bisnis atau negaranya pasti nggak bertahan. Karyawannya pasti banyak di layoff. Betul. Itu karena saya
kacamata saya sebagai karyawan waktu itu. Oke. Ini kalau bisnis ownernya menyerah aja, udah saya kena layoff pasti. Pasti. Dan pasti kena layoff. Ya udah saya pikir gimana ya caranya supaya bisa bantu. Akhirnya saya di situ mendedikasikan diri untuk belajar dan bereksperimen. Oke. Jadi tahun 2000 saya diangkat menjadi sales and marketing. Oke. Kemudian saya mulai berkomitmen gitu ya untuk apa sih itu bisnis? Oke. Berapa susah sih bisnis? Karena waktu itu saya sebagai karyawan kan nggak ngerti. Akhirnya ya saya mulai terlibat lah keuangan, accounting, mulai terlibat dengan rekrutmen, mulai terlibat dengan marketing. Tapi yang paling besar itu keterlibatan saya di marketing. Marketing ya. Gimana caranya menambah pelanggan tapi nggak boleh keluar uang? Tahun berapa itu? Tahun 2001 Masih pakai buku kuning ya? masih pakai buku kuning, Ya. ya Yellow Pages, Yellow Pages, gitu. ya. Nah, gimana caranya supaya saya bisa beriklan tapi malah dapat duit gitu. Itu mulai mikir tuh. Gimana caranya budget 1 miliar setahun, pengeluarannya 3 miliar. Pengeluaran ikannya 3 miliar, tapi uang yang keluar hanya 1 miliar gitu. Itu gimana caranya? Itu saya memikirkan dan ada ilmunya. Oh iya? Bukan nggak ada ilmunya, ada ilmunya. Ada ilmunya ya? Jadi saya belajar, saya praktek, praktek. Jadi hampir kalau hitung-hitungan strategi marketing itu ada sekitar 200 sampai 300 strategi marketing yang saya sudah coba. Wow. Yang mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil, kenapa berhasil, ngerti. Saya ngerti. Nah akhirnya ketika 2002 ada krisis lagi, bom Bali, saya sudah jauh lebih siap. Oh. Dan lawannya waktu itu adalah karena waktu tahun 96, 97, 98 ya kita nggak kelihatan, saya masih bodoh ya, masih nggak ngerti apa-apa. Tapi 2002 saya udah tahu, oh kita kalau krisis itu harus nyerang, nggak boleh defense. Agresif ya? Harus nyerang, harus ngejar. Gitu. Dan karena waktu itu sudah mulai mengerti dan sudah mulai belajar, kita benar-benar agresif dalam mengembangkan marketing. Nah sebetulnya di sanalah saya ditempa belajar walaupun karyawan, tidak pernah hitung-hitungan kerjaan. Ya. Ini salah satu tempat yang kalau mau pameran itu setiap weekend kita di sini. Oh. Jadi seminggu sekali kalau kita mau buka cabang, kita pernah punya cabang di seberang sana. Sebelum buka cabang kita pameran dulu. Ya, dapat market nggak? Kalau pameran aja kita nggak bisa make money, apalagi buka ruko. Oh, gitu ya. Dong. Survei dulu kalau buka stand aja kita nggak bisa jualan, gimana buka tempat yang serius gitu. Oke. Akhirnya kita mulai seperti itu. Bahkan setiap weekend kalau orang dalam 1 tahun pameran paling 2 kali. Ini kita hajar setiap weekend. Setiap weekend. Itu kan ada cost. Setiap weekend bongkar pasang. Ada cost. Tapi cost itu pasti akan kembali. Oh, di setiap pameran tuh ya? Setiap pameran pasti akan balik. Dan kita mengerti bagaimana caranya, kalaupun 2 hari weekend itu tidak menguntungkan, saya bisa kembalikan returnnya itu di dalam weekdays-nya. Oh. Di weekdays-nya saya bisa follow up database-nya. Jadi kita udah mengerti konsep database, kita sudah mengerti konsep lifetime value, sudah mengerti konsep customer acquisition. Jadi nggak hanya melakukan aktivitas marketing dan tidak takut dengan marketing, karena pada dasarnya marketing itu tidak pernah tidak balik modal. I see. Berarti database paling penting itu, kata kuncinya sini ya? Semua. Setiap pameran database. Itu? Branding juga ya? Ya, orang ngelihat kita punya data, itu semua bisa kita jadikan aset. Gitu. Oh, Nah, sebetulnya itulah yang menyebabkan saya akhirnya pada saat tahun 2006 merasa siap. Jadi trainingnya tuh panjang juga, 2000 sampai 2006. 6 tahun ya. Nah, jadi saya melihat, saya kelihatannya udah siap. Dan kalau level-level UKM saya bisa bantu lah. Gitu. Jadi saya juga sadar diri lah, saya tidak akan mengcoach Unilever. Nah, saya nggak akan coaching perusahaan misalnya Lipo. Itu enggak lah. Tapi UKM saya bisa sentuh sedikit demi sedikit, pasti jadi luar biasa. Nah, salah satunya ya Bapak Raffi,
Bapak Raffi, kemudian ya ada beberapa brand lain di Indonesia yang sekarang sudah nasional, yang awalnya memang kecil, tapi dengan menggunakan prinsip yang sama, bisa sangat-sangat luar biasa besar. Prinsip yang sama ya, keren ya. Belajar berarti bukan cuma sekedar coach ya, belajar tentang ilmu marketing, belajar tentang bagaimana memfollow up, branding, semuanya dipelajari semua. Benar. Nah, lalu 2006-2007 coach itu mulai ngetrend ya. Maksudnya gini. Saya waktu dulu marketing itu saya targetnya gratis. Marketingnya? Nah, marketing itu kalau bisa tidak ada keluar uang. Oh ya? Gitu. Nah, kebanyakan orang nggak pernah mikir itu marketing itu. Konvensional di mana? Marketing konvensional di radio, majalah. Di kalau bisa pasang spanduk. Gimana cara bisa dibagi ya, di share gitu? Bekerja sama. Harus bekerja sama. Jadi prinsip dasarnya adalah memberikan nilai tambah. Misalnya contohnya, tapi saya mau disclaimer, ilmu yang dulu nggak kepake sekarang. Iya. Ya, ilmu zaman dulu tidak akan terpakai, tapi prinsipnya sama. Contohnya begini, marketing di radio bagus apa enggak? Zaman dulu. Bagus sekali. Kalau bisa masuk TV. Tapi TV itu sudah ada program-programnya, jadi tidak akan kita seenak-enaknya ganti-ganti program, nggak bisa. Tapi kalau radio itu bisa tuh, kita di interview sebentar, 1 menit, 2 menit, 5 menit gitu ya, ditanya tentang apa, itu bisa. Nah, jadi saya berpikir gimana caranya supaya saya bisa masuk radio rutin. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk radio rutin? Nah, saya harus bisa memberikan nilai tambah kepada radio tersebut, untuk memberitahu bahwa saya punya sesuatu yang valuable buat market kamu. Yang waktu itu kebetulan entrepreneurship sedang bangun, sedang berkembang. Jadi saya bilang saya bisa share tentang pengembangan bisnis dan seterusnya. Dan ketangkep. Smart FM mau, Pas FM mau, DFM mau, Trijaya mau. Yang bisa rutin Smart FM waktu itu. Gitu. Kalau Pas FM itu selalu mintanya kapsul. Coach, datang dong untuk bikin kapsul. Nah, udah bikin kapsul. Nah, itu saya mulai masuk, mulai yang lain juga ikut. Dan akhirnya kalau saya nggak bayar, pelatih-pelatih lain, orang-orang lain tuh bayar. Bayar untuk bisa di radio. Berarti namanya editorial. Kalau kita bukan editorial. Nah, itu yang menarik. Jadi itu nggak berbayar. Ya, kita bisa mendapatkan bahkan sampai hari ini. Misalnya kalau saya mau masuk ke mana lah, radio mana, ya itu bisa langsung aja kita ngobrol karena udah tahu, udah kenal. Kenal lama ya? Udah kenal. Nah, itu gratis tuh. Karena waktu dulu saya mulai bisnis kan nol, nggak ada duit, nggak ada kapital. Jadi harus memulai dengan cara yang sangat-sangat hemat, gitu. Hemat biaya. Nah, sementara banyak pelatih misalnya di luar sana yang mulai melihat, oh iya ternyata asik juga nih. Nah, mereka belajar coaching lalu menjadi coach. Belajar coaching menjadi coach. Itu banyak yang seperti itu. Which is yang dipelajari adalah teknik, misalnya teknik cara naik sepeda, lalu mengajarkan orang cara naik sepeda. Nah, kalau saya kebanyakan udah babak belur naik sepeda. Udah babak belur. Lalu ngajarin yang salah jangan dikerjain. Gitu. Lakukan yang benar. Gitu. Ya lakukan ini yang salah nih. Yang salah saya udah ngerti, yang benar saya ngerti juga. Gitu. Jadi lakukanlah yang ini. Makanya menjalankan bisnis, kemudian kita melakukan eksperimen di bisnis itu sebetulnya adalah salah satu proses pembelajaran yang sangat penting ketika saya sudah menjadi seorang pelatih bisnis. Betul ya. Memang kita tahu bahwa banyak orang memulai bisnis itu tidak dengan langkah yang tepat ya. Jadi karena langkahnya kurang tepat, arahnya berbeda, hasilnya berbeda, ujungnya babak belur itu emang. Betul. Jadi bisnis itu yang paling penting dalam bisnis sebetulnya adalah motivasi. Motivasinya itu kalau tidak sustainable itu bahaya. Misalnya contohnya gini. Saya mau buka startup, pengen apa? Cepat gede. Bagus nggak? Bagus. Tapi ada resiko nggak? Ya ada resiko. Ada yang
yang bilang bisnis, saya bisnis asal untuk makan. Yes. Boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak ada yang salah. Ada risiko nggak? Ya ada risiko. Ya bisnisnya nggak bakal gede-gede. Yes. Makanya ketika bisnis itu didrive oleh motivasi menjadi masalah. Oke. Jadi bisnis itu harus didrive oleh blueprint. Yes. Blueprint 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Ya. Itu menjadi lebih penting daripada kita hanya memiliki motivasi saja. Yes. Karena motivasi itu bisa kalah lawan masalah. Motivasi itu bisa kalah. Ya, banyak bisnis kalau di dalam riset 5% aja ya, 5%. Yes. Itu yang mempengaruhi business owner untuk bangkrut. Yeah. Itu karena merasa lelah, burnout. Iya, iya, iya. Oh, gue udah burnout nih, capek, ngapain ya, jalanin begini terus nih, dikit-dikit masalah karyawan, masalah, wah, stres, ya udah burnout. Nah, sementara bisnis owner yang hebat adalah dia tidak fokus pada masalahnya, dia berfokus kepada pengembangan dirinya. Yes. Karena kalau dirinya berkembang, bisnisnya berkembang. Iya, setuju. Gitu. Setuju. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.